Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Para saudaraku sekalian, kaum muslimin dan wal muslimat yang semoga selalu diberi rahmat oleh Allah. Kali ini kita bertemu secara tidak langsung, yang mana pertemuan kali ini alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk mendapat mau'idhah melalui platform media sosial yang ada, sehingga bisa besar kemungkinannya beberapa kuota yang kita habiskan dalam sekian menit untuk menonton video ini itu memberikan manfaat untuk kita dan memberikan pahala dengan bertambahnya keimanan dan hikmah yang bisa kita ambil, kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil dari pertemuan ini. Para saudaraku sekalian, orang iman, orang Islam itu mempunyai kewajiban untuk menetapi sholat 5 waktu, yang mana di dalam sholat 5 waktu tentu jelas Allah sudah menjelaskan beberapa aturan-aturan di dalamnya tentang waktu sholat, tentang syarat-syarat sah sholat yang ada di dalamnya, dan juga apa hal yang membatalkan sholat. Kali ini kita akan membahas tentang bab atau tentang hadis yang membahas apakah tidur saat menunggu waktu sholat itu dihukumi batal atau tidak, gitu. Kalau kita lihat para saudaraku sekalian, yang pernah para sahabat alami yaitu di hadis rawahu Abu Daud yang dijelaskan, yaitu berbunyi hadatsani Abdullah ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syughila anha lailatan. Jadi suatu malam Nabi itu mempunyai kesibukan sehingga fa'akharaha hatta raqadna fil masjid, sehingga Nabi pun melakukan sholat Isya itu diakhirkan, dan para sahabat yang memang saat itu terbiasa sholat diimami oleh Nabi menunggu kehadiran Nabi yang begitu lama sampai para sahabat ketiduran, lalu sumastaiqadna summa raqadna. Jadi sampai beberapa kali sahabat tertidur, bangun lagi, tertidur lagi, dan bangun lagi. Para sahabat melakukan hal itu. Lalu tiba-tiba summa kharaja alaina, Nabi akhirnya pun keluar. Setelah sekian lama kita melihat Nabi masuk ke area masjid. Faqala, lalu Nabi bersabda, laisa ahadun yantadziru sholata ghairukum. Nabi bilang, wah Masya Allah, kalian ini pol banget. Saya nggak ngelihat seorang pun yang mau nunggu waktu sholat berjamaah seperti kalian-kalian ini. Dari hadis ini Nabi menjelaskan bahwa ada diperbolehkannya menunggu waktu sholat di antara sholat satu dan sholat yang lainnya. Dan bagaimana hukumnya bila mana kita menunggu, katakanlah dari sholat Isya kita di masjid, kita menunggu di tempat tersebut, atau kita niati juga hati kita menunggu di tempat tersebut sampai nanti datangnya adzan Isya. Nah itu ternyata dihukumi sholat juga. Kita menunggu katakanlah dari mulai maghrib jam 6 sampai Isya jam 7, gitu kita menunggu, itu kita dihukumi sholat terus selama 1 jam. Gitu, karena itu masuk dalam dalil intadzuru sholah ba'da sholah, itu menunggu sholat setelah sholat, itu dihukumi dia selalu melakukan sholat. Sehingga kalau kita ambil hikmahnya dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa menunggu waktu sholat dari setelah sholat itu dihukumi terus menerus sholat, maka kita bisa ambil tarik kesimpulan bahwa apapun sesuatu yang kita kerjakan setelah sholat
itu sebisa mungkin kita motivasi diri kita, harus kita jadikan konsep hidup agar kesibukan kerja dari mulai subuh kita sholat, setelah subuh kita menunggu waktu zuhur, niat kerja kita pun kita gunakan, kita niatkan set up bahwa kita ini menunggu waktu sholat zuhur, sehingga hukumnya adalah liiqamati zikrillah. Di dalam hadis ini kita bisa ambil kesimpulan, selama kita menunggu sampai waktu sholat zuhur, kita berharap sholat itu datang kembali sampai azan berkumandang, azan zuhur, kita menjumpai azan itu, kita merasa sangat senang, maka kita dihukumi sholat terus dari mulai habis subuh sampai zuhur. Begitu polnya. Makanya Nabi pun pernah bersabda kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkanlah saya dengan sholat. Ayo segera, saya kangen, saya rindu. Ayo mau sholat lagi. Karena praktek yang Nabi lakukan pun, apapun amal sholih atau kerjaan yang Nabi lakukan di luar waktu sholat, itu Nabi niatkan untuk menunggu waktu sholat datang. Sampai waktu sholat atau azan, itu sangat Nabi nanti-nanti kedatangannya. Jadi kalau bisa, kita usahakan bagaimanapun kesibukan kita, ini kita gunakan untuk ketika kita bangun setelah sholat subuh, kita niati kelak masuk lagi nih duha. Setelah duha sambil nunggu kelak masuk lagi nih waktu azan zuhur. Jadi sambil kita sibuk, sambil hati kita menunggu kapan kita bertemu dengan Allah kembali dalam praktek bentuk sholat. Jadi sehingga apapun yang kerjaan yang kita lakukan itu masuk dalam niat liiqamati zikrillah, dalam mendirikan ingat pada Allah gitu, tidak terlepas dari hal tersebut. Baik para saudaraku sekalian, kita belum menjumpai ternyata tentang hukumnya, apakah ini sah atau tidak gitu. Beberapa hadis lain juga menjelaskan bahwa Nabi pernah saat itu setelah diqomati, setelah qomat berkumandang, namun Nabi sempat berbincang sejenak dengan sahabat. Kalau ini kita ambil hadis dari Rawahu Abu Daud sama dari Anas bin Malik. Anas bin Malik qala, Anas bin Malik berkata, uqimat salatul isya faqama rajulun faqala ya Rasulullah inna hajatan faqala yunajihi hatta nasa'al qaum au ba'dul qaum. Jadi saat qomat sudah didirikan untuk sholat Isya, tiba-tiba ada rojul datang ke Nabi. Seorang laki-laki itu datang ngomong, Nabi saya ada hajat sebentar Nabi. Akhirnya rojul tersebut bercerita hajatnya, Nabi melayani. Sampai-sampai kaum yang menunggu sholat padahal itu sudah qomat, itu terngantuk-ngantuk menunggu perbincangan Nabi dengan sahabat yang memiliki hajat gitu. Lalu setelah itu Nabi kembali, terus summa shalla bihim, kemudian Nabi juga langsung sholat, padahal sebelumnya ada sahabat yang mengantuk. Terus walam yadhkur wudu'an, dan Nabi nggak ngebahas tentang perihal wudu. Di sini kita lihat ketika makmum menunggu waktu sholat mengantuk, di sini Nabi tidak menegur para sahabat ketika ada sahabat yang mengantuk saat waktu sholat gitu. Masih belum kita raba para saudara sekalian, hukum jelasnya seperti apa? Apakah ini membatalkan wudhu ataukah tidak? Ya. Kalau mengantuk di sini Nabi bilang, atau Nabi praktek ketika sahabat mengantuk menunggu Nabi ngobrol untuk sholat, Nabi tidak menyuruh sahabat untuk wudhu. Itu ketika ada seseorang yang mengantuk. Lalu bagaimana jika dia tertidur, mungkin sampai terpulas-pulas? Nah, kalau dia tertidur sampai terpulas, ternyata hukumnya sudah beda lagi. Nah, sebenarnya Nabi pun pernah tertidur. Nabi tertidur ketika Nabi ingin melanjutkan sholat, lalu Nabi pernah tertidur. Lalu Nabi bangun, Nabi tidak wudhu.
Nabi melanjutkan sholat. Namun status ini hanya dikhususkan untuk Nabi. Kalau Nabi tidak masalah. Karena waktu itu Ibu Aisyah melihat Nabi itu sempat tertidur, lalu Nabi bangun, sempat tertidur setelah sholat, lalu Nabi bangun dan Nabi langsung lanjut sholat lagi tanpa wudhu. Ternyata itu tidak masalah bagi Nabi. Nah, makanya Nabi bersabda, innamal wudhu ala man nama muttaji'an, gitu. Jadi wudhu itu bagi orang yang sudah tidur terlentang, seperti itu. Di sisi lain Nabi pun bersabda bahwa Nabi itu ketika matanya terpejam, namun Nabi tetap hatinya hidup, tidak ikut ngantuk, gitu. Matanya memang merem, namun hatinya Nabi tidak tidur. Seperti itu para saudaraku sekalian. Kita sekarang ambil suatu istimbat hukum yang menjelaskan tentang apakah perkara tidur ini membatalkan wudhu atau tidak. Yaitu kita ambil di hadis yang sama Abu Daud yang menjelaskan, atau yang Rasulullah SAW menjelaskan bahwa waka usahi al-ainan. Jadi talinya dubur itu ada dua mata, atau kunci dari dubur itu adalah kedua mata. Maaf, saya ulang, waka usahi al-ainani. Jadi kunci dari dubur itu adalah kedua mata. Kalau kedua matanya ini melek, maka sudah dipastikan duburnya terkunci. Namun kalau matanya tertidur, berarti duburnya sudah tidak terkunci. Makanya Nabi bersabda setelahnya, faman nama falyatawaddo. Kalau dia tidur ketika dia menunggu sholat, maka dia supaya berwudu. Sebab kalau ketika seseorang itu sudah tertidur, maka dia sudah tidak punya kontrol untuk menahan rasa kentutnya dia, sehingga kentut termasuk hal yang membatalkan wudu. Ketika mata dia tertidur, sudah tidak bisa dipastikan bagaimana ini, gitu. Nah, kaidah fikih yang kita lakukan adalah al-yaqinu la yazulu bisyak, yaitu keyakinan itu tidak akan hancur oleh keraguan-raguan. Kita yakin bahwa kita tadi itu sudah tertidur, walaupun kita tidak merasakan kentut, namun ketika kita yakin kita tadi itu sudah tertidur, maka kita usahakan kita wudhu kembali. Karena kenapa? Sudah jelas yang namanya orang tidur tidak akan bisa mengontrol duburnya, mengontrol angin yang keluar dari kemaluannya. Maka secara kesimpulan dijelaskan bahwa tidur saat menunggu sholat itu membatalkan wudhu. Bukan berarti tidur ini tergolong hadas, bukan. Namun tidur ini menjadi dalil tentang keluarnya angin atau kentut. Nah, sehingga kita bisa lebih mutawari dari mempelajari beberapa dalil yang dijelaskan. Kita mempunyai sikap mutawari agar ketika kita menunggu waktu sholat, namun kita delalah tertidur, kita tahu kita tidur, maka kita mutawari dengan ambil wudhu kembali, walaupun kita ngerasa tidak kentut. Namun selama kita tahu kita tidur, maka silahkan kita ambil wudhu kembali untuk melaksanakan sholat yang akan kita lakukan selanjutnya. Insya Allah cukup sekian pertemuan kita tentang pembahasan hukum, sedikit tentang hukum wudhu, dari berbagai macam penjabaran lebih luas tentang hukum berwudhu. Semoga kali ini bermanfaat. Akhir qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.